Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Ya, Ibu doakan kalian selalu dalam keadaan sehat. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke pelajaran, marilah kita berdoa semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk doa, Ibu minta Cynthia. Teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Cynthia. Kalau Ibu lihat di sini, nampaknya sudah sebagian besar sudah bisa hadir dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Mohon nanti untuk pengisian daftar hadir, silakan kalian isi daftar hadir di Google Form, di mana linknya sudah Ibu bagikan di WA. Meskipun pembelajaran kita ini jarak jauh, ya, karena situasi pandemi COVID-19, Ibu harapkan kalian selalu semangat belajar dan menjaga kesehatan. Nah, sekarang sebagai pertanyaan awal, terkait dengan materi pembelajaran yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, mengapa kerusakan lingkungan alam dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya? Ayo anak-anak, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Derestiti, ya, silakan Derestiti. Karena kerusakan lingkungan alam dapat menyebabkan terjadinya perubahan pola perilaku atau kebiasaan suatu masyarakat. Iya, nah jadi katanya menurut Derestiti tadi, kerusakan lingkungan alam itu dapat menyebabkan perubahan sosial budaya. Nah, apa yang disampaikan oleh Restiti dan Febia tadi, itu sudah mencerminkan adanya faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Jadi materi yang sekarang kita bahas adalah faktor penyebab dan penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Di mana tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya, menganalisis pengaruh faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya, serta menyajikan hasil analisis mengenai faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau bisa. Sekarang Ibu akan tampilkan PowerPoint. Silakan kalian perhatikan apa yang Ibu tampilkan. Faktor bahan sosial budaya itu diantaranya bertambah dan berkurangnya pengaruh kebudayaan lain. Faktor pertama, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu wilayah, maka kecenderungan untuk terjadinya perubahan sosial semakin besar dibandingkan dengan wilayah yang jumlah penduduknya sedikit atau jarang. Faktor yang kedua, itu ada penemuan baru. Sekarang kita lanjut faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penghambat itu meliputi kehidupan masyarakat terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, dan adat istiadat. Dari apa yang sudah Ibunya tampilkan tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan LKPD, apa yang harus kalian kerjakan, mohon diperhatikan dengan baik. Apa yang harus kalian diskusikan? Ibu tampilkan artikelnya. Artikel pertama, itu mencermati tentang kehidupan masyarakat pedalaman yang butuh pendidikan. Untuk artikel yang kedua, ini ada penemuan handphone sebagai salah satu bentuk penemuan baru. Diskusikan juga mengapa penemuan HP atau handphone
dikatakan sebagai faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Bagaimana sikap kita terhadap perubahan tersebut? Bagaimana anak-anak? Sudah jelas apa yang harus kalian kerjakan? Sudah. Nanti dalam penyelesaian LKPD, kalian bisa mencari informasi di buku paket, buku yang lain, dan bisa juga di sumber internet. Untuk waktu kalian berdiskusi, Ibu kasih waktu 30 menit. Nah, mengingat waktu diskusi ini sudah habis, sudah 30 menit, dan Ibu lihat juga ini sebagian besar, nah hampir semua kelompok sudah selesai dalam pengerjaan LKPD. Sekarang Ibu minta setiap kelompok menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, yang pertama itu untuk permasalahan artikel 1 dulu. Ayo anak-anak, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Saya, Bu. Dari kelompok, ya Desi, dari kelompok 1 ya. Ya, silakan Desi. Ya, Bu. Berdasarkan kutipan artikel, masyarakat pendalaman butuh pendidikan. Faktor yang menyebabkan mengapa masyarakat suku rimba sulit untuk mengalami perubahan sosial karena perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat akibat letaknya di daerah pedalaman. Ayo, ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ayo, silakan Cynthia. Saya mau menambahkan bahwa masyarakat suku rimba sulit untuk mengalami perubahan sosial di samping karena perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat juga karena tempat tinggal masyarakat sulit dijangkau, terasing, tersosialisasi, dan interaksi sosial yang terjadi sangat rendah. Iya, udah bagus sekali apa yang disampaikan Cynthia tadi. Nah, sekarang Ibu lanjut untuk permasalahan yang kedua, dari artikel yang kedua. Ayo silakan anak-anak, siapa yang bisa? Saya. Ya, Pebia, silakan Pebia. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, bahwa penemuan handphone atau HP menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Dari awalnya berkomunikasi pakai surat, sekarang sebagian besar sudah menggunakan HP. Iya, udah bagus sekali kelompoknya Febia. Tadi bahwa kelompoknya Febia di sana menyatakan bahwa adanya penemuan baru seperti HP itu mengubah cara berkomunikasi masyarakat dari awalnya pakai surat sekarang sudah mulai menggunakan HP. Nah, jadi apa yang sudah kalian diskusikan tadi, kemudian kalian presentasikan dari permasalahan 1 sampai permasalahan yang kedua, itu sudah sangat bagus sekali. Nah, sekarang Ibu minta siapa yang bisa memberikan refleksi terhadap hasil pemecahan masalah. Saya, Ya, Bu. Desi. Silakan Desi. Dari permasalahan yang terdapat dalam LKPD dapat diketahui bahwa terhambatnya perubahan sosial masyarakat karena perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat di daerah tersebut. Kemudian pada artikel yang kedua diketahui bahwa dengan penemuan HP menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Ya, udah bagus sekali ya apa yang disampaikan Desi tadi, bahwa dari artikel yang pertama itu mencirikan terhambatnya perubahan sosial budaya karena terhambatnya ilmu pengetahuan, daerahnya yang sulit dijangkau, kurangnya interaksi sosial. Kemudian dari artikel yang kedua, dengan adanya penemuan baru ini sebagai pemicu terjadinya perubahan sosial budaya dalam hal cara berkomunikasi. Nah, sekarang Ibu minta, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir? Ayo, Nana, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Direstiti, silakan. Yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah yang menjadi faktor penyebab perubahan sosial budaya adalah pertambahan dan perkurangannya penduduk, penemuan baru, konflik, perubahan lingkungan alam. Iya, bagus sekali juga ya Direstiti ini. Ibu pertegas kembali bahwa yang menjadi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini adalah terkait tentang faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya.
Nah, siapa di antara kalian yang bisa memberikan kesan atau makna pembelajaran kita untuk hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Cynthia. Kesan pembelajaran hari ini sudah cukup bagus, baik dan bisa dipahami, di mana saya bisa mengetahui tentang faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Berkesan. Bisa kalian pahami ya? Berkesan. Nah, tadi di awal juga sudah Ibu sampaikan bahwa untuk penilaian aspek pengetahuan, kalian nanti diminta untuk mengerjakan soal pilihan ganda, di mana soal itu sudah Ibu kirim lewat Google Form. Ya, jadi terkait dengan pembelajaran kita hari ini, adapun pesan moral yang bisa kita petik adalah bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial, dia pasti mengalami perubahan sosial budaya. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau bisa. Jadi untuk pembelajaran kita minggu depan, silakan kalian pelajari materi tentang bentuk globalisasi. Nah, sebelum pembelajaran ini Ibu akhiri, seperti biasa kita lakukan doa dulu. Untuk doa, silakan Ibu minta Cynthia ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya Cynthia. Jadi pembelajaran hari ini Ibu tutup. Om Santi 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 Om.